Salam saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Saya bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan, mungkin oleh karena doa dari sahabat-sahabatku sekalian, dari teman-teman sekalian, sehingga hari ini saya sangat senang karena saya bisa kembali datang dan mau berbagi kepada saudara yang tidak lain adalah tentang kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam pembahasan kita kali ini sangat menarik dan ini sangat penting ya untuk iman kita sebagai orang yang percaya di dalam nama Yesus Kristus. Dalam pembahasan kita pada kesempatan ini kita ambil dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi, yaitu pasal 1 ayat 27 sampai dengan 30. Di sini nasihat supaya tetap berjuang. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, kenapa saya bilang bahwa pembahasan kita pada kali ini sangat menarik? Karena ini tentang nasihat supaya tetap berjuang. Tetap berjuang di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, khususnya adalah pengikut Kristus dimanapun berada. Saya berharap bahwa dengan saya bisa membagikan firman ini ya, melalui video-video seperti ini, pesan yang disampaikan oleh Tuhan melalui kitab ya, firman-firmannya bisa dapat sampai kepada saudara dimanapun berada. Dan memang itu adalah tugas. Itu adalah tugas saya sebagai pewarta Injil, ya, sebagai pengikut Kristus, untuk menyampaikan kabar sukacita ini kepada setiap orang, kepada semua orang. Ya. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mulai dari ayat 27. Ya. Ini adalah surat Paulus yang menyampaikan dalam ayat 27 ini. Ya, hanya hendaklah hidupmu berpadan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang dan aku lihat, dan apabila aku tidak berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Nah, saudara-saudara yang terkasih, Paulus kembali menegaskan kepada kita bahwa hendaklah hidup kita ya berpadan dengan Injil Kristus. Artinya apa yang tercatat di dalam Injil, saudara, ya, tentang kebenaran-kebenaran firman Tuhan, nasihat-nasihat Tuhan. Khususnya kita adalah penginjil. Bahwa apa yang kita sampaikan, yang kita wartakan tentang kebenaran firman Tuhan, maka tingkah laku kita, maka perbuatan kita, sikap kita, tutur kata kita harus setara dengan apa yang kita sampaikan. Itu tentang kebenaran firman Tuhan, saudara. Banyak nasihat-nasihat Tuhan, sehingga
dalam pewartaan kita, saudara. Maka hadirlah Roh Kudus yang akan menghidupkan, memberikan pengertian, ya, kepada setiap orang yang mendengarkan pewartaan kita. Tetapi apabila, ya, dalam pewartaan kita, saudara, ya, tentu kita selalu mewartakan dan menyampaikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang menuntun kita kepada jalan kebenaran dan jalan keselamatan. Ya. Apabila tingkah laku kita, perbuatan kita, ya, jauh daripada apa yang kita sampaikan, jauh daripada apa yang kita wartakan tentang kebenaran ini, maka yang terjadi adalah kita akan dihina, kita akan difitnah, kita akan dicela. Dan itulah kenyataannya, saudara. Tetapi Santo Paulus dalam ayat 27 ini mengingatkan sekali lagi kepada kita. Ketika kita mau menyampaikan kabar sukacita, dan bagi kita sebagai pengikut Kristus, sebagai penginjil, ya, maka harus, ya, sikap, tutur kata, perbuatan kita harus setara dengan pewartaan kita tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, sehingga oleh karena pewartaan kita, ya, orang akan menjadi percaya dan iman mereka semakin terdorong, ya. Karena begitu mendengarkan pewartaan kita dan melihat dari sisi lain dari perbuatan kita yang setara dengan firman kita sampaikan, orang akan memuji Tuhan. Orang akan mengatakan, dia ini benar-benar pengikut Kristus. Dia ini benar-benar anak Allah. Dia ini benar-benar penginjil. Karena apa yang ia sampaikan sesuai apa yang ia lakukan. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita lanjut dalam ayat 28. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Ya, lawan kita tentu saudara tahu bahwa lawan kita adalah roh jahat, yaitu iblis. Ya. Bagi mereka semua itu adalah tanda-tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu adalah tanda keselamatan, dan itu datang dari Allah. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Karena dengan tiada gentar dan tiada takutnya kita mewartakan firman Tuhan, ya. Kita tidak pernah takut dengan roh-roh jahat, dengan iblis ketika kita mewartakan firman Tuhan, karena yang kita wartakan adalah tentang keselamatan yang dari Allah. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Sehingga pewartaan ini, saudara, pewartaan ini kebinasaan bagi mereka. Yaitu adalah roh-roh jahat, yaitu adalah iblis. Ini adalah kebinasaan bagi mereka. Tetapi bagi kita sebagai orang yang beriman dan yang percaya kepada Yesus Kristus, pewartaan ini, pewartaan Injil adalah keselamatan bagi kita, saudara. Karena kita mengenal kebenaran. Tetapi bagi dunia ini, saudara, bagi iblis, roh-roh jahat, kuasa dan penghulu dunia ini adalah kebinasaan bagi mereka. Karena di dalam kehidupan kita manusia, saudara, ketika kita belum mengenal kebenaran, maka kita akan menjadi budak-budak mereka. Baik dalam pikiran, dalam hati, sehingga wujud dalam tindakan dan perbuatan kita. Nampak yang terjadi bahwa kita hidup menurut dunia, menurut daging, dan segala macam kejahatan lainnya yang dirancang oleh iblis di dalam hati dan pikiran kita. Ya. Tetapi ketika kita, ya, misalnya dimanapun kita berada,
di dalam gereja misalnya, ya, ada khotbah dari para imam, ya, kita mendengar firman yang ia sampaikan. Ketika kita mendengar, saudara, disitulah iblis bekerja untuk mengalihkan hidup kita, mengalihkan pikiran kita. Ya. Ini adalah rancangan-rancangan iblis. Karena mereka tahu ketika firman itu masuk di dalam diri kita, maka tidak ada lagi tempat bagi mereka di dalam diri kita. Karena mereka ada kegelapan dan firman ini adalah terang. Saudara tahu, ya, bahwa kegelapan tidak dapat menguasai terang. Namun teranglah yang berkuasa atas kegelapan. Sehingga kemudian apa yang terjadi, saudara? Ya. Kita tidak akan bisa mengerti dan memahami apa yang kita dengar. Ya. Apa yang disampaikan oleh para imam, oleh para penginjil. Kita mendengar, tetapi tidak bisa menanggapi. Artinya firman yang kita dengar, ya, itu seperti angin yang berlalu. Kita ingat saat itu saja, tetapi kemudian besok kita lupa. Nah, inilah yang selalu terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Dulu saya juga sering, ya, mengalami hal-hal seperti itu, saudara. Ketika saya pergi ke gereja, ya, sebelum saya masuk dalam firman Tuhan, saudara. Ya. Ketika saya pergi ke gereja, ya, padahal begitu besarnya, ya, oleh karena pakai speaker, yaitu khotbah para imam kita di gereja, ya, begitu besar suara mereka, ya, masuk ke telinga kita, yaitu memwartakan firman Tuhan. Tetapi saudara, kita hanya mengerti pada saat itu saja, tapi besoknya kita lupa. Bahkan kita tidak tahu apa. Artinya tidak ada tanggapan dari hati kita. Apa isi dari firman ini, saudara? Yang disampaikan oleh para imam. Nah, ini itu terjadi oleh karena ada rancangan iblis saat itu, saudara. Yang mencuri firman itu dari pikiran kita, dari hidup kita. Sehingga kita tidak dapat memahami. Nah, untuk menjadi kuat dan menjadi dasar iman kita, saudara, maka sangat penting bagi kita, yaitu untuk membaca Injil. Itu adalah dasar iman kita, saudara. Ya. Karena tidak cukup kalau kita hanya mendengar. Tetapi kalau tidak punya dasar, maka itu akan seperti angin yang berlalu. Tetapi ketika kita mempunyai dasar, artinya ketika kita membaca Alkitab dalam keseluruhan, saudara. Ya. Sehingga ketika kita mendengar khotbah dari para imam kita, penginjil di gereja, atau dimanapun, dalam persekutuan apapun. Ya. Ketika kita mendengar khotbah mereka, ya, salah satu yang menguatkan kita adalah ketika mereka berkhotbah pada hari itu, ya, dan khotbah itu kebetulan pernah kita baca dan lihat di dalam Alkitab. Itu adalah koneksi bahwa di mana Roh Kudus saat itu bekerja, saudara. Sehingga memberikan kita pengertian, memberikan kita pemahaman tentang firman apa yang disampaikan oleh para imam, oleh para penginjil, atau pewarta lain dimanapun kita berada, saudara. Sehingga ada koneksi, ya. Terjadi baku kontak, saudara. Karena kita punya dasar, yaitu firman. Karena kita sudah membaca Alkitab, kemudian ketika kita mendengarkan khotbah, ya, mendengarkan para penginjil berkhotbah, ya,
maka koneksi yang ada di dalam hati dan pikiran kita, karena kita sudah membaca Alkitab, maka sangat cepat ya berkoneksi, sangat cepat saudara, sehingga kita bisa memahami. Tetapi kalau hati kita kosong, pikiran kita kosong karena kita tidak membaca firman Tuhan, saudara, itu yang terjadi. Maka khotbah hari itu, seberapa panjang lebarnya para imam kita mewartakan firman Tuhan, berkhotbah, pada saat itu kita tidak akan mengerti. Saya pun dulu sering mengalami ini, dan itu yang terjadi. Padahal setiap hari Minggu saudara kita pergi ke gereja. Bayangkan, belum lagi dalam pertemuan-pertemuan persekutuan doa lain. Tetapi karena Roh Kudus bekerja, saudara, ini adalah rencana Allah yang luar biasa, yang begitu sangat dahsyat. Ya. Bahwa di mana saya dituntun, ya, ternyata dasar-dasar iman kita adalah firman Tuhan. Saudara, ketika kita mengenal firman Tuhan, maka kita akan tahu, saudara, ya, kita akan tahu apa yang Tuhan inginkan untuk kita perbuat. Kita akan tahu, saudara, kita akan mengerti segala rencana-rencana Tuhan di dalam hidup kita. Nah, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus, kita lanjut dalam ayat 29. Sebab kepada kamu karuniakan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Tuhan itu memberikan karunia kepada kita, yang memberikan kita iman, itu memberikan kita percaya kepada Yesus Kristus. Itu adalah sebuah karunia dari Allah. Sehingga Dialah yang menjadi jaminan kita, yaitu pada akhir zaman. Dialah yang menjadi jaminan bagi kita, yaitu kehidupan kekal. Tetapi menarik, saudara, selain daripada ini, ya, juga untuk menderita untuk Kristus. Ya. Di dalam pewartaan kita, saudara, banyak hal seperti, ya, yang sudah yang lalu, ya, dalam pewartaan kami, ya, dalam pelayanan kami, banyak sekali cobaan, banyak sekali rintangan yang kami hadapi, saudara. Tapi kami masih berdiri di sini saat ini, seperti yang saudara lihat, kami masih bersuka cita. Itu karena kuasa Tuhan, itu karena kasih Tuhan. Karena dalam pewartaan Injil, saudara, kita tidak pernah sendiri. Tuhan selalu menyertai kita. Sehingga ketika kita menjadi pengikut Kristus, ketika kita mau menjadi murid Yesus, ya, kita akan menderita, saudara. Kita akan menderita di dalam Injil, di dalam Kristus. Tetapi penderitaan ini, saudara, ya, tidak akan membuat kita mati, tetapi akan memberi kita hidup. Kenapa, saudara? Karena kita mengenal kebenaran. Saudara-saudaraku terkasih, ya, Allah itu begitu luar biasa. Allah itu begitu sempurna. Kasihnya begitu besar kepada kita. Khususnya kita yang menjadi pengikut Kristus, yang menjadi pewarta Injil. Ketika kita mengalami suatu persoalan, rintangan dalam pewartaan kita, saudara,
Saudara mungkin juga merasakan atau pernah mengalami hal yang sama. Bahwa kita tidak akan pernah berkecil hati dalam perbuatan kita, saudara. Baik itu diterima oleh masyarakat atau tidak. Ya. Baik kita ditolak, ya, jangan berkecil hati, saudara. Karena tugas kita adalah mewartakan firman Tuhan kepada mereka, ya, yang membutuhkan keselamatan, kepada mereka yang dikuasai oleh kegelapan dunia, kepada mereka yang masih hidup dalam kedagingan. Jadi itu mewartakan firman Tuhan, saudara, ya, itu tidak gampang, dan kita tidak akan selalu hidup enak. Tetapi dalam pewartaan firman Tuhan, kita harus sanggup untuk mempertanggungjawabkan semua ucapan kita, saudara. Semua pewartaan kita. Itu tadi, ya, dalam ayat 17, bahwa kita harus setarakan perbuatan kita dengan firman yang kita sampaikan. Supaya apa, saudara? Banyak orang yang diselamatkan, banyak orang yang menjadi percaya oleh karena perbuatan kita, ya, yang menguatkan mereka, ya, oleh karena perbuatan kita, ya, yang sesuai dengan apa yang kita faktakan, yaitu tentang kabar sukacita, tentang keselamatan yang datang dari Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saudara mungkin sering melihat, ya, kenapa ketika mau berbagi kepada saudara, ya, sangat serius. Mungkin yang lainnya ketika berkhotbah, saudara, ya, ada canda, ada tawanya, ya. Tetapi bagi saya, saudara, karena firman ini adalah langkah yang sangat penting untuk kehidupan kita yang percaya. Kita harus lebih serius dalam menanggapi firman Tuhan, saudara. Makanya saya sangat ketika saya menyampaikan firman ini, saudara, saya sangat tegaskan ini kepada saudara. Mungkin dengan seperti ini, ya, saudara akan lebih memahami tentang firman Tuhan. Dengan sangat rinci saya menjelaskan tentang firman Tuhan dari ayat ke ayat. Mungkin dengan seperti ini, ya, bisa lebih mudah saudara untuk menanggapi firman Tuhan, untuk mengerti tentang firman Tuhan. Saudara-saudara terkasih, ketika kita menjadi pewarta Kristus, kita tidak pernah sendiri, saudara. Ada Roh Kudus yang selalu bekerja dalam hati dan pikiran, yang memberikan kita sukacita, damai dalam hati kita, ya, yang memberikan kita sukacita yang besar dalam hati kita, ya, sehingga kita bermegah dalam Kristus. Kita sangat bersukacita karena kita bisa menyampaikan firman ini kepada saudara. Itulah karya Roh Kudus yang terjadi, saudara, dalam kehidupan kita. Pada kesempatan ini, saya bisa berbagi kepada saudara. Saya bisa menyampaikan firman ini kepada saudara tentang nasihat-nasihat Tuhan dalam Paulus pada kali ini. Saya yakin dan percaya, ya, ketika saudara benar-benar, ya, serius dalam menanggapi firman Tuhan, ketika saudara benar-benar serius mendengar apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini, ya, ketika saudara benar-benar sangat serius dalam menanggapi ini, saya percaya bahwa Roh Kudus saat ini bekerja di dalam hati saudara. Ia akan memimpin saudara. Ia akan mengubah hidup saudara. Ia akan membawa saudara yaitu pada kemenangan yang dijanjikan oleh Yesus Kristus. Bahwa saudara bukan lagi hidup menurut daging, tetapi
kelak saudara akan hidup menurut roh dan kebenaran. Sehingga akan menjadi pewarta Injil. Saudara akan menjadi pewarta saksi-saksi Tuhan. Itulah tujuan kita, saudara. Nah, saudara-saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saya sangat bersuka cita, saudara. Saya tidak tahu kenapa, tapi saya bisa merasakan ini. Tapi saya sangat percaya, saudara. Itulah Roh Kudus. Yang selalu bekerja di dalam hati. Karena inilah yang saya utamakan dalam kehidupan saudara. Inilah tujuan hidup kita sebagai pewarta Injil. Kita hadir ke dunia, saudara, untuk menyampaikan ini, untuk mewartakan firman ini. Inilah tujuan hidup kita, saudara. Karena prinsip saya begini, saudara, lebih baik saya mati daripada saya tidak mewartakan Injil. Tapi saya sangat bersuka cita, saudara. Tuhan demikian menuntun saya, saudara, sehingga saya bisa menyampaikan ini kepada saudara semua. Walaupun saya tidak berjumpa secara langsung dengan saudara dimanapun berada. Tapi saya yakin dan percaya, saudara, itulah Roh Kudus yang bekerja ketika saudara benar-benar menanggapi firman ini. Dengan serius menanggapi firman ini, saudara akan diselamatkan. Semoga saudara dimanapun berada yang mendengarkan ini, ya, apa yang saya sampaikan ini benar-benar adalah firman Tuhan. Nasihat-nasihat dari Tuhan akan memberikan kehidupan bagi saudara dan keselamatan jiwa saudara. Semoga Roh Kudus terus bekerja dalam diri saudara dimanapun berada. Saya percaya saudara akan dimulai dibentuk sehingga menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepada Allah. Sehingga kemudian saudara, ya, akan dipilih, akan diutus untuk menjadi penginjil, untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Saudara-saudaraku terkasih, beriman dalam Tuhan Yesus. Terima kasih dimanapun berada, ya, yang mau mendengarkan apa yang saya sampaikan pada kali ini. Terima kasih buat saudara semua. Ya, saya percaya apa yang saya sampaikan pada kali ini mendorong iman saudara. Saya percaya ketika saudara mendengarkan apa yang saya sampaikan ini, saya percaya Roh Kudus bekerja dalam hati saudara, memberikan sukacita dan damai kepada saudara semua dimanapun berada. Saudara-saudaraku terkasih, semoga dimanapun saudara berada, selalu disertai dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam